karena dia melihat ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sebelum si Denny ini mengundurkan diri. Ketika malam hari, Mbok Darmi dan Pak Parman ini mendengar suara seperti perempuan menyanyi, dan pada saat itu Pak Parman dan Bu Darmi ini melihat sosok wanita itu menebarkan bunga-bunga. Ternyata wajahnya ini sangat menyeramkan, matanya ini terbelalak dan mengeluarkan seperti darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Kuntilanak. Kisah ini diceritakan sobat ruang malam yang bernama Pak Budi. Beliau adalah seorang pengusaha sukses pada tahun 94, dan beliau mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Satu anak laki-laki yang bernama Doni, dan yang paling kecil bernama Erna. Umur putra dari Pak Budi sekitar 12 tahun pada waktu itu, dan yang paling kecil yang bernama Erna sekitar 7 tahun. Dan dia mempunyai seorang karyawan yang juga bisa juga disebut pesuruh yang di rumahnya, yang bernama Pak Parman. Yang kedua pembantunya yang bernama Ibu Darmi. Pada tahun 94 pada waktu itu, Pak Budi mempunyai keinginan untuk membeli sebuah perusahaan penggilingan padi untuk meluaskan usahanya. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah Pak Budi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sobat ruang malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami, dan semoga kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, jangan lupa untuk subscribe agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik. Kembali masuk ke cerita Pak Budi. Pada saat itu Pak Budi melirik sebuah perusahaan penggilingan padi yang sudah lama tutup, yang berada tidak jauh dari tempatnya, sekitar 2 desa dari tempatnya. Kebetulan cerita ini berada di sebuah kota di Jawa Timur, yang tepatnya berada di kota Magetan, di kecamatan Kurangkareng. Pada waktu itu, karena usahanya ini semakin besar dan pelanggan berasnya ini semakin banyak, dan permintaannya juga banyak, diminta sampai ke Surabaya dan Jakarta. Akhirnya Pak Budi ingin memperluas usahanya, terutama dia ingin mempunyai lagi tempat penggilingan padi. Ada perusahaan yang penggilingan padi yang sudah lama tutup, yang berada 2 desa dari Pak Budi ini berasal, yaitu yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Brudin, dan itu adalah warisan dari orang tuanya yang dulu adalah juga tokoh setempat, tokoh desa setempat.
tetapi sudah lama meninggal. Pada saat ayahnya meninggal, si Brodin ini diberi wasiat untuk tidak menjual apapun yang terjadi penggilingan padi yang dimilikinya. Tetapi karena Brodin ini dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dia ini seorang pemalas, hanya bermain perempuan dan berjudi. Akhirnya Brodin ini berhutang kepada seorang rentenir. Dan sebagai jaminannya dia menjaminkan perusahaan penggilingan padinya yang sudah tutup. Akhirnya lama tidak bisa melunasi hutang, dia mendapat somasi dari rentenir itu untuk segera melunasi hutang dengan diberi batas waktu 1 tahun lagi. Ketika sudah 1 tahun lewat dan tidak bisa melunasi, mau tidak mau akhirnya dia terpaksa melepaskan penggilingan padi yang dimilikinya dengan rasa yang pada waktu itu antara marah, kecewa, dan lain-lain. Dan hal ini didengar oleh Pak Budi. Akhirnya kesempatan untuk memiliki penggilingan padi itu semakin terbuka lebar. Akhirnya Pak Budi ini dengan licik dia mendekati rentenir itu untuk bisa memiliki penggilingan padi itu. Akhirnya karena rentenir ini mendapat keuntungan yang lebih kalau mau menjual ke Pak Budi, akhirnya dia jual ke Pak Budi, dan Pak Budi berhasil memiliki penggilingan padi yang memang sudah lama dia inginkan. Ketika awal membeli dan merenovasi penggilingan padi yang sudah lama tutup itu, dengan segera Pak Budi membuat manajemen di situ. Banyak karyawan yang sudah dipercaya beliau di penggilingan yang lama dipindah ke penggilingan padi yang baru. Tetapi tidak lama dia membeli penggilingan padi itu, ada hal aneh mulai terjadi di kehidupan Pak Budi. Pertama kali di dalam rumah Pak Budi, yang di situ ada Pak Parman dan Mbok Darmi sebagai pembantu rumah di situ. Ketika malam hari, Mbok Darmi dan Pak Parman ini mendengar suara seperti perempuan menyanyi tepat di halaman depan rumah dari Pak Budi. Samar-samar suara ini semakin lama semakin jelas. Jadi suara seorang perempuan menyanyikan tembang lagu-lagu Jawa. Karena penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi dan siapa yang menyanyi malam-malam itu, akhirnya Pak Parman dan Bu Darmi ini membuka pintu kamarnya, mencari asal-usul dari suara itu. Begitu dia melangkah menuju halaman depan, samar-samar terlihat ada seorang wanita di situ, memakai baju putih dan mempunyai rambut yang panjang, berdiri kurang lebih 10 atau 15 meter dari jarak Pak Parman dan Bu Darmi. Dan pada saat itu Pak Parman dan Bu Darmi ini melihat sosok wanita itu menebarkan bunga-bunga, dan kepalanya ini mendongak ke atas sambil bernyanyi, dan tangannya ini sambil menebarkan bunga-bunga dan sambil dia seperti menari. Karena takut terjadi hal yang tidak-tidak, akhirnya pada waktu itu Pak Parman ini sempat mengambil sebuah tongkat yang dia pakai untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
dan pelan-pelan bersama Bu Darmi, Pak Parman dan Bu Darmi ini mendekati sesosok perempuan itu dan menanyakan kepada sosok perempuan itu, Mbak, apa yang Mbak ini lakukan di sini, di halaman rumah ini? Tetapi tidak ada sautan dari perempuan itu. Dia tetap menyanyi sambil menaburkan bunga-bunga. Ketika sekitar 10 menit kemudian, barulah si perempuan ini menengok ke arah Pak Parman dan Bu Darmi. Ternyata wajahnya ini sangat menyeramkan. Matanya ini terbelalak dan mengeluarkan seperti darah. Dan dari mulutnya ini terlihat ada taring-taring yang sangat tajam, sehingga membuat Pak Parman dan Bu Darmi ini kaget. Pak Parman dengan sangat kaget, dia langsung melemparkan tongkatnya dan dia berlari menuju kamarnya bersama Bu Darmi. Dan hal ini keesokan harinya tidak diceritakan kepada juraganya, karena mereka sadar bahwa Pak Budi ini seorang yang berpendidikan dan tidak mungkin dia percaya akan hal-hal seperti ini. Ketika berada di perusahaan, baru 1 sampai 2 minggu perusahaan ini dijalankan, ada keganjilan kedua. Ada seorang mandor yang bernama Denny pada waktu itu tiba-tiba mengundurkan diri. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia mendatangi Pak Budi dan dia meminta untuk resign, mengundurkan diri dari perusahaan itu. Dan pada waktu itu Pak Budi bertanya kepada si Denny, kenapa Den, kamu kok tiba-tiba mengundurkan diri? Dengan ketakutan dan menunduk kepalanya ke bawah karena takut melihat ke arah Pak Budi, dia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa Pak, saya hanya ingin istirahat, reset di rumah. Karena dipaksa tidak mau dan diarahkan untuk tetap bekerja tidak mau, akhirnya Pak Budi memberikan upahnya dan dia dipersilahkan kalau mau mengundurkan diri. Setelah itu Pak Budi ini ketika pulang di rumah, dia memanggil Parman. Parman, kamu kesini, saya mau ngomong. Tadi di perusahaan, mandor yang bernama Denny tiba-tiba mengundurkan diri. Dan kamu sangat kenal dekat dengan Denny. Ya coba kamu tanya, kenapa dia tiba-tiba kok mengundurkan diri? Apakah dia ingin kenaikan gaji? Karena Denny ini termasuk karyawan yang sangat baik dalam bekerja dan bisa dipercaya, hingga Pak Budi ingin mempertahankan Denny. Coba kamu cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Oh iya Pak, nanti 1-2 hari lagi saya akan ke rumahnya si Denny dan saya akan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. 2 hari kemudian Pak Parman main ke rumah si Denny. Ketika bertemu dia bertanya kepada Denny, Den, kamu ini kenapa kok tiba-tiba mundurkan diri dari perusahaannya bos? Padahal kan gaji kamu juga tinggi dan kamu juga dipercaya oleh bos. Kenapa kamu tiba-tiba kok mundurkan diri? Gini Pak Parman, ya ini kita ngomong berdua, jangan sampai ketahuan bos, karena saya tidak enak kalau bos mendengar. Pada waktu saya bekerja, ketika karyawan kuli-kuli ini sudah pulang, saya pada waktu itu mengecek beras-beras yang sudah dimasukkan ke dalam karung yang pada waktu itu akan dikirim ke Surabaya. Dan pada waktu saya ngecek sekitar pukul 5 sore, saya ini ada
mencium ada suara, ada bau bangkai yang sangat tidak enak. Akhirnya saya, karena tidak ingin perusahaan ini rugi karena berasnya tercampur bangkai, akhirnya saya mencari di mana bangkai itu berada. Ketika saya ngecek beras-beras dan mencari asal bangkai berada, bau bangkai berada ini, saya melihat seekor anjing yang sangat besar. Dan anjing itu bisa berbicara seperti manusia, mengatakan kepada saya, kamu segera pergi dari tempat ini, kalau tidak kamu akan saya makan. Karena saya melihat itu dan mendengar suara itu, saya ini lari, Pak Parman. Akhirnya keesokan harinya saya mengundurkan diri. Oh gitu ceritanya, kata Pak Parman. Akhirnya si Denny juga, iya Pak Parman, tetapi jangan diomongkan ke bos karena bos tidak mungkin percaya dengan alasan saya ini. Akhirnya setelah mengetahui apa yang terjadi, Pak Parman ini kembali pulang. Setelah kembali pulang, dia tidak langsung melapor informasi apa yang dia dapatkan, karena dia masih berpikir bahwa apa mungkin bosnya percaya dengan alasan seperti itu. Padahal dia sendiri juga pada waktu itu merasakan ada yang tidak beres setelah bosnya ini membeli penggilingan padi di tempatnya Pak Brudin. Karena dia melihat ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sebelum si Denny ini mengundurkan diri. Dan setelah kejadian itu, ketika ditanya Pak Budi, Pak Parman menjawab bahwa saya belum mendapatkan informasi apa-apa dari si Denny, Pak. Karena dia berkata tidak ada apa-apa, dia hanya ingin mengundurkan diri saja. Jadi tetap ditutupi dulu pada waktu itu. Seminggu kemudian, banyak karyawan yang juga ikut mengundurkan diri seperti si Denny. Dan ini membuat Pak Budi ini semakin bingung, kenapa banyak karyawan yang ikut-ikutan mengundurkan diri seperti Denny. Pada saat itu Pak Parman, ketika Pak Budi ini di rumah, disampaikan lagi kepada Pak Parman, karena memang Pak Budi ini walaupun dia seorang pengusaha, dia dengan Pak Parman yang sebagai pembantunya juga di rumah ini sangat dekat. Orangnya sebenarnya sederhana, Pak Budi ini tidak membeda-bedakan. Jadi dia sering ngobrol kalau di rumah dengan Pak Parman. Pada saat itu Pak Parman menggelengkan kepala bahwa dia juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan anak dari Pak Budi tiba-tiba menderita sakit. Anak yang pertama menderita sakit. Matanya tiba-tiba sakit, tetapi sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Bahkan lupuk matanya ini mengeluarkan nanah. Dan hal ini membuat istri dari Pak Budi sedih sekali melihat kondisi putranya yang sedemikian itu. Sudah dibawa ke dokter, tetapi dokter tidak menemukan penyakitnya. Akhirnya karena berlarut-larut sampai berbulan-bulan, hampir 3 bulan, membuat istri dari Pak Budi ini seperti orang stres karena dia tidak tahan melihat apa yang diderita oleh putranya. Sampai suatu malam ketika semua sudah tidur, tiba-tiba istri Pak Budi ini menuju ke dapur dan dia mengambil pisau dan menancapkan pisau ini di tubuhnya. Artinya istri Pak Budi ini bunuh diri di dapur. Dan pagi harinya baru ketahuan. Hal ini juga membuat Pak Budi sangat sedih. Dan Pak Parman sebenarnya sudah merasakan keganjilan bahwa ini mesti ada yang tidak beres. Pasti ada orang yang
membuat hal seperti ini, merusak usaha dan keluarga dari bosnya. Artinya ada santet atau guna-guna yang memang dikirim oleh seseorang. Tetapi siapa? Pada waktu itu Pak Parman juga belum berani mengatakan. Dari peristiwa itu, setelah istrinya ini meninggal dan dimakamkan, akhirnya Pak Budi ini ketika malam hari dia sambil mengerjakan pekerjaan di perusahaannya, dia mengajak ngobrol lagi Pak Parman. Gimana Pak Parman kelihatannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya Pak Parman membuka apa yang dia alami dan apa yang diceritakan oleh Denny dan apa yang mungkin terjadi ketika itu. Kenapa istrinya tiba-tiba ini, istri bosnya ini tiba-tiba seperti orang gila, akhirnya stres terus melihat kesedihan anaknya sehingga langsung tidak sadarkan diri dia bunuh diri, seperti tidak, kalau orang Jawa, tidak sadar atau tidak sebah ini. Dan mungkin hal ini dibuat oleh orang yang tidak suka kepada Pak Budi. Pada waktu itu Pak Budi tidak percaya dengan penjelasan itu. Akhirnya pada saat mereka ngobrol-ngobrol ini, ada Bu Darmi yang menemani putri dari Pak Budi ketika melihat TV, dan Bu Darmi mendengar obrolan itu. Akhirnya Bu Darmi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Parman, dan akhirnya Parman diminta oleh Pak Budi untuk mengantarkan ke tokoh agama yang tidak jauh dari desanya, di sebuah pondok pesantren. Ketika hal itu belum terlaksana, belum ada 40 hari kematian istrinya, ketika Mbok Darmi ini pagi hari ingin membangunkan putra dari Pak Budi yang menderita sakit di matanya ini, tiba-tiba ketika Bu Darmi ini memegang kaki dari putranya Pak Budi untuk dibangunkan, kaki ini sudah terasa dingin, dan ketika dibalikkan badannya seperti ada luka seperti tercekik di lehernya, dan putranya Pak Budi ini sudah meninggal dunia. Akhirnya Bu Darmi ini menjerit histeris, dan Pak Budi segera datang ke kamar putranya, dan di situ dia melihat putranya ini sudah meninggal. Hal ini membuat Pak Budi semakin kacau. Akhirnya setelah pemakaman putranya juga, Pak Budi mengajak Parman untuk segera mendatangi seorang ulama yang berada tidak jauh dari desanya. Dan setelah memberikan penjelasan kepada ulama tersebut, ulama tersebut mengatakan kepada Pak Budi bahwa memang ada santet atau guna-guna yang dikirim oleh seseorang, dan santet atau guna-guna ini menggunakan jasa kuntilanak. Dan biasanya ada 3 hal yang mengganggu pada santet kuntilanak ini. Yang pertama, Pak Ustadz ini menjelaskan bahwa yang pertama, kuntilanak ini akan menyerang pikiran, mental, kesehatan dari orang yang disantet. Kedua, usahanya, dia akan membuat rugi usahanya, menghancurkan usahanya dari orang yang disantet tersebut. Ketika dia selalu meneror, menakut-nakuti orang-orang yang dia tuju. Dan ketika Pak Parman mendengar penjelasan itu, dia mulai paham
dan sesuai dengan apa yang sekarang dia lihat dan dia alami juga di rumah itu. Ketika pulang ke rumah, akan pulang ke rumah dan berpamitan, mereka diberi sesuatu doa-doa agar terhindar dari teror kuntilanak ini. Dan pada saat itu mereka segera kembali pulang ke rumah. 3 bulan dari kejadian itu, kematian anaknya, dan dari mereka ini sowan kepada Pak Ustadz, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba penggilingan padi yang berada di situ sebagai tempat usahanya juga terbakar. Dan akhirnya usahanya ini yang dia perjuangkan, dia inginkan, ludes. Hal ini membuat Pak Budi semakin dia kalut. Satu hal lagi, belum lama perusahaannya ini terbakar. Ketika sore hari, truk-truk Pak Budi ini mengangkut beras dan salah satu truknya ini memarkir di depan halaman rumah Pak Budi. Dan pada waktu itu sopirnya ini sedang keluar dari truk itu, padahal truk ini sudah dihantam dan tidak dalam keadaan hidup. Ketika anaknya yang kedua ini bermain-main di halaman tersebut, tiba-tiba truk ini berjalan dengan sendirinya dan istilahnya berjalan mundur dan melindas dari putri dari Pak Budi ini, menjadikan putri Pak Budi ini meninggal dunia. Karena hal ini terjadi bertubi-tubi dan sangat istilahnya menyedihkan, sehingga akhirnya Pak Budi ini dia berbicara kepada Parman dan mengatakan kepada Parman, mungkin yang mengguna-guna atau mengirim santet ini adalah si Brodin, dan dia ingin menghabisi si Brodin, kata Pak Budi. Pada waktu itu si Parman mengatakan, lebih baik jangan emosi Pak, dan kita kembali lagi ke Pak Ustadz untuk minta saran. Tidak Man, saya ingin mendatangi si Brodin, kata Pak Budi pada saat itu, karena dia ini sudah sangat emosi. Akhirnya dia mengajak Parman untuk naik ke mobil dan dia langsung menuju ke arah rumah si Brodin. Pada saat sampai ke rumah si Brodin, Parman ini langsung mengikuti Pak Budi yang pada saat itu emosi, langsung menuju ke pintu Brodin dan menggedor-gedor pintu Brodin. Den, keluar Den, keluar. Ayo kita berkelahi sampai mati. Kamu sudah menyakiti saya dan keluarga saya, sudah membunuh keluarga saya dan menghancurkan usaha saya. Pada saat itu Brodin langsung keluar dan dia langsung meminta maaf Pak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan saya minta maaf kalau saya ada kesalahan. Karena si Brodin ini berkata seperti itu, akhirnya si Parman langsung merangkul Pak Budi dan mengajak dia kembali ke mobil untuk pulang kembali. Karena ini tidak ada bukti menurut Parman. Belum ada bukti bahwa si Brodin ini yang membuat Pak. Mari kita kembali saja. Akhirnya mereka kembali. Ketika kembali, dia mampir ke tempat Pak Ustadz dan meminta saran kepada Pak Ustadz. Ketika meminta saran ke Pak Ustadz ini memberi saran bahwa sebaiknya dia diajak ikut ke rumahnya Pak Budi dan dia akan menunggu di sana sampai si kuntilanak itu keluar. Karena tidak lama lagi kuntilanak ini pasti akan keluar dan dia sekarang memburu Pak Budi, karena tinggal Pak Budi yang belum dia bunuh dan keluarga lainnya sudah meninggal.
singkat cerita, akhirnya mereka pulang bersama Pak Ustadz. 1-2 hari Pak Ustadz berada di situ, tidak terjadi apa-apa sampai pada hari kelima. Ketika malam hari Pak Ustadz ini istilahnya wirid di malam hari, tiba-tiba ada suara wanita yang meraung-raung seperti suara harimau. Dan ketika suara ini hilang, muncullah sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Perempuan ini langsung mendekati ke arah Pak Budi yang tidak jauh berada di dekat Pak Ustadz dan Pak Parman. Dan kuntilanak ini berusaha untuk mencekik Pak Budi pada waktu itu. Tetapi Pak Ustadz segera langsung membaca doa yang kita tidak tahu apa yang Pak Ustadz baca. Tetapi tiba-tiba setelah Pak Ustadz ini membaca doa-doa, kuntilanak ini seperti terpental dan langsung dia menghilang. Setelah kejadian itu tidak ada lagi yang terjadi lagi kepada Pak Budi. Setelah itu 1-2 hari kemudian tidak ada yang terjadi, dan akhirnya Pak Budi membuka kata kepada Pak Ustadz bahwa karena ini juga terjadi karena kesalahannya. Pada saat dia ingin memiliki perusahaan penggilingan padi, ternyata Pak Budi ini dengan cara licik bekerja sama dengan rentenir, akhirnya bisa memiliki apa yang sebenarnya dipertahankan oleh si Budin karena memang wasiat dari ayahnya. Dan dia mengikhlaskan apa yang saat ini menimpa dirinya, dan dia ingin pindah ke kota lain di luar kota Magetan karena ingin dia mengubur peristiwa yang dia alami. Dari sini cerita ini diakhiri, dan sampai sekarang Pak Budi berada di kota lain dan dia sudah berkeluarga lagi. Dan Pak Budi ingin agar teman-teman mengambil hikmah dari apa yang dia alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.